Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sadaqallahul-adzim. Ini kalau aku pajang di SW, suka ada yang nanya, Mas Tulus emang gak punya Yasin ya? Kalau habis ngaji Yasin guys, ini nih Yasin warisannya Simbo, ini punya mama dulu, jadi ya ada kenangannya guys. Bukan soal bisa beli atau enggak, mungkin beli yang baru bisa, cuma ini warisannya Simbo. Saya tak uculan nih, lek nggak kocomoto Mas Tulus nggak jelas, soalnya wis tua. Kenapa Mas Tulus bikin video kayak gini, ada info kah? Iya dong, tadi mungkin yang pas video reguler yang Mas Tulus buat sebelumnya, apakah teman-teman juga artinya mendengar apa ocehannya Trondol soal Purworejo tadi, salah satu yang diocehin sama mereka itu. By the way teman-teman, aku udah putuskan kita bikin sedekah bumi ya, insya Allah 25 Juli. Targetnya Mas Tulus 25 Juli. Ya, targetnya Mas Tulus. Mudah-mudahan Allah ijabah. Waktunya nggak lama, tapi nggak tahu. Tangan Allah kan luar biasa ya. Nanti kita coba, kita tunggu tangan Allah bekerja ya. Kalau mau ikut bantu sedekah bumi, cek kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan paling atas ya. Oke. Seperti biasa, kalau sore hari Jumat, Sabtu, Minggu itu hari ngajinya anak-anak. Banyak yang nanya, Mas Tulus ngajarin ngaji kak? Enggak, mereka cuma mendengar saya ngaji sama Abdul, sama Poniran. Nanti ini Poniran itu dulu anak Bajang teman-teman, tapi setelah dia ngerti, setelah dia bisa, dia nggak mau pulang, malah jadi guru ngajinya anak-anak di sini. Luar biasa ya, beruntung wong tuane sing duwe Poniran. Wis bocahe menengan, ganteng-gantengnya wong Jawa lah, ireng-ireng manis. Sing mekrok malah Trondol. Nah, seperti biasa kalau kami Jumat Sabtu itu memang kami biasanya ngaji Yasin menjelang asar atau sesudah asar biasanya gitu. Dan ini tadi ada beberapa ocehan yang menurut aku bisa jadi info buat teman-teman. Salah satunya yang tadi diucapin dia waktu saya lagi syuting itu adalah Purworejo. Saya kan bingung ya, Purworejo apa Purwokerto? Ternyata adalah Purworejo. Purworejo itu yang pertama. Kenapa dia bahas itu? Dia juga bahas soal banyak lubang di jalan. Tadi anak-anak ini. Jadi anak-anak ini kalau terbang diajak sama Eyang, sama Trondol, sama Abdul, sama Poniran, kalau pulang suka ada aja dongengnya. Kebetulan yang kali ini diajak mandinya ke daerah Banyuwangi, nenggone Kanjeng Ibu.
Pokoknya daerah Banyuwangi, ya di daerah Banyuwangi, dan memang itu kan Jawa Timur ya maksudnya. Jadi banyak ocehan-ocehan mereka yang bagi saya pribadi mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan buat kita. Karena termasuk salah satunya selain Purworejo, selain jalan yang banyak lubang, jalan ambrol masuk jurang, mereka tadi bilang, apa tadi kata Bro? Jawa Timur masih harus waspada. Jawa bagian wetan masih harus waspada. Itu yang disampaikan anak-anak Bajang termasuk Crondol. Yang pertama dulu ya, soal Purworejo. Aku sudah cari tahu teman-teman, dan aku dapat video dari hamba Allah. Terima kasih yang sudah ngirim videonya. Kurang lebih selang 7 hari atau beberapa hari setelah kecelakaan sebelumnya, di tikungan itu ada kecelakaan kan sebelumnya. Kecelakaan soal rombongan peziarah di mana mereka itu adalah guru yang akan bertakziah di jalan antara Purworejo dan juga Magelang. Jalan rayanya itu. Dan di video sebelumnya memang yang saya garis bawahi adalah Purworejo. Jalan yang di Purworejo, karena kan ada 2 kecelakaan kan, di Padang Panjang sama yang di Purworejo pada waktu itu saya bahas. Tapi yang jadi note saya di video saya sebelumnya, yang belum silahkan ditonton dulu, soal 2 kecelakaan yang terjadi beruntun, 5 dan 6. Ya Allah ya Rabbi. Aku kan godong apa mau? Daun saga katanya, teman-teman suruh bikin daun saga. Mas Tulus tuh kalau udah batuk nggak berdahak, jadi kering terus lama, jadi terus nggak continue, tapi nanti kalau malam suka keganggu. Ya Allah, pikiran kemana-mana ya. Apa sayang? Amin. Bocah-bocah nanti tak cerita lanjut deh. Bocah-bocah ini katanya mau minta orang tuanya buat bantu sedekah bumi sama bantu aku katanya. Ya, nanti anak-anak kalau yang pada punya bajang ya, ini hari Kamis. Hari Kamis ini tanggal berapa nih? Kalau tiba-tiba ngerasa badannya capek kayak gendong apa, nggak usah dilawan ya, nggak apa-apa ya, anaknya lagi main ya. Anaknya lagi pulang, lagi kangen, lagi pengen ngobrol, lagi pengen manja dengan jenengan. 15 Mei, hari Kamis. Biasanya nanti mereka pada, tadi ngomong, aku mau pulang, mau nyuruh orang tuaku bantu sedekah bumi sama bantu Mas Tulus. Kan ya nggak mungkin tuh guys. Saya anak bajang saya milaku itu ratusan, ribuan. Terus uang tuanya ditekani sitok-sitok, lar ngomong piye, kan dia nggak bisa ngomong. Jadi kalau misalnya jenengan tiba-tiba di rumah kayak ada yang seliwar-seliwar, terus melankolis lagi sedih, terus badannya kayak pegel kayak ada anak minta gendong, yang sabar ya, anaknya lagi pulang, oke, lagi jengukin. Gara-gara event ini tadi. Oke, kembali ke yang tadi, nih kan kegeser gara-gara kamu. Terus nanti aja. Amin. Rasa dibahas-bahas soal perhutangan guys. Aku dihujat karo wong soalnya. Aku samar kulek dadi panjang, aku sing loro ati malahan. Mesake wong nggih dosa. Oke, Purworejo. Kemudian setelah beberapa hari kemudian di peringatan 7 hari dari kecelakaan sebelumnya, ternyata ada kecelakaan lagi, meskipun kecelakaan tunggal dan alhamdulillah tidak menelan korban. Jadi sopirnya itu banting setir supaya mengamankan, supaya tidak kenapa-napa. Sopir kayak truk tangki gitu kalau saya nggak salah. Jadi itu yang disampaikan Crondol. Nah, apa pesannya untuk Purworejo tadi? Crondol bilang, yang pertama relate dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus ada rambu-rambu tambahan. Harus ada rambu-rambu peringatan. Mungkin yang tadinya dekat, mungkin dijauhkan. Kalau tadinya gelap, mungkin dijelaskan. Intinya di situ. Kemudian tadi Crondol bilang yang terakhir adalah kalau bisa diruat, dibersihkan. Kenapa? Kalian mau tahu kenapa harus dibersihkan, kenapa harus diruat? Dibawa pulang, anak-anak ini bawa temen 13 orang. Ya, iki kerjaannya sapa? Kowe iki do gelem zina, kowe iki do gelem bayimu mbok buang ngono ta? Ayo, siapa yang ngaku? Anak-anak ini teman-teman pulang bawa 13 orang, 13 bayi bajang. Dibawa pulang ke sini, katanya ketemunya di belokan itu. Di
dibelokan jalan Purworejo itu. Jadi ada orang yang memang pernah mungkin dulunya dijadikan pembuangan bayi trek-trekan kalau kata Eyang tadi. Bayi trekan itu ya sama kayak bayi bajang gitu loh. Bayi keguguran. Ada yang sengaja digugurkan, ada yang sengaja dibeneh, dibuangnya ke situ. Jadi tempat itu bisa dikategorikan kenapa tadi harus diruat, ya memang harus disucikan dalam tanda kutip, dibersihkan artinya. Karena itu tempat jin buang anak lah, simpele ngono. Bayangno bocah-bocah balik nggawa 13 bayi bajang. Paling banyak laki-laki sih, perempuan hanya beberapa aja. Dan itu tuh agak mengagetkan buat saya. Ternyata tempat itu tuh bukan hanya rawan karena tempatnya, jalan kontur jalannya, ternyata rawan juga karena mistis, karena keramat, karena ada sesuatu yang menaungi tempat itu. Itu yang cukup mengagetkan buat saya. Jadi itu pesannya Cerondol, dibersihkan. Tadi yang pertama mungkin ditambahin rambu atau apa, yang kedua dibersihkan atau diruat. Mungkin dibuat doa, selamatan dan seterusnya. Kan bisa masyarakat sekitar atau pemerintah daerah. Kan itu kan jalan Purworejo Magelang. Jadi mungkin pemerintah daerah menggelar apa wayangan kayak mau apa itu mungkin bisa mengurangi si dampaknya. Itu pesan dari Cerondol. Kemudian yang kedua, anak-anak ini tadi juga bilang, nah seperti yang disampaikan. Aku mau pulang, aku mau ngomong sama keluargaku buat bantuin Mas Tulus, maksudnya buat bayar utang. Nggak mungkin padahal ya. Mereka nggak mungkin ngomong. Terus mau suruh mereka buat bantuin sedekah bumi. Nah, aku tanya dong, kenapa kok kalian bisa tiba-tiba ikut campur dalam sedekah bumi? Biasanya mereka ikut campurnya cuman, nanti kalau sedekah bumi ada jajan nggak buat kita? Biasanya cuman gitu doang kan. Nanti ada ciki-ciki nggak buat kita? Ada sajen buat kita nggak? Gitu, biasanya mereka begitu. Perlu kalian tahu teman-teman, aku tuh tidak pernah mengkhususkan itu buat mereka tahu. Tulus bikin, tapi aku doanya lillahi ta'ala sebagai media. Jadi tidak aku khususkan. Makanya banyak ada yang ngomong, nanti makanannya hambar nggak Mas Tulus? Silahkan tanya Mama Ita. Mama Ita itu juga ikut makan sajen kalau kita bisa selesai bikin acara. Jadi nggak ada rasa-rasa hambar. Ya karena aku tuh sajen semua itu bukan aku khususkan, tapi sebagai pelengkap medianya saja. Seperti itu. Ditawa kene ora tak khusus, kayak ngerti nggak maksudnya? Kayak gitu. Ini pertama kali mereka bilang kok sampai orang tuanya mau dimintain tolong buat bantuin sedekah bumi, karena waktunya kan mepet ya. Saya tanya kenapa? Aku mau sepanjang jalan saka Banyuwangi rene, aku ndelok dalan ambrol akeh. Ngelihat jalan pada roboh. Ada yang jatuh ke bukit, ada jalan yang bolong di tengah-tengah, ada jalan yang patah, ada jalan yang ketimbun sama gunung. Itu anak-anak itu cerita. Di daerah mana? Itu tuh sebetulnya bukan kejadian nyata yang sebenarnya ya. Pas aku tanya Cerondol, Dol maksudnya piye tondol bocah-bocah ki delok musibah longsor apa piye? Enggak, iki gambarane dek wong sing delok. Jadi bukan kejadian nyata, belum tentu kejadian itu ada. Sehingga mereka berprasangka bahwa tanah ini sedang nggak baik-baik aja, banyak lubang, banyak jalan yang rusak, banyak jalan yang ambrol ke jurang katanya, banyak jalan yang ketutupan gunung. Jalannya ketutupan gunung, apa sih? Mungkin simpelnya ada gunung atau ada bukit yang longsor menutupi jalan ya, memutuskan akses jalan misalnya. Itu juga mungkin bisa jadi. Iki mau teman-teman punya info soal gunung ya. Anak-anak ini tadi juga bilang gunungnya juga lagi owek, lagi obah. Gunung mana yang lagi erupsi di Jawa bagian timur atau Jawa Tengah yang dilewati sama mereka, nanti diinfokan sama Mas Tulus ya. Soalnya mereka tadi bilang itu, aku masih belum tahu. Soalnya baru banget dapat info nih. Aku baru selesai syuting, terus habis asar ini, aku ngaji, agak lama kan ngaji itu aku biasa di 15-20 menit, karena anak-anak agak lama. Baru syuting ini, jadi aku belum sempat ngobrol terlalu jauh, aku nggak tahu gunung mana yang erupsi. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ya. Tapi mudah-mudahan gambaran yang mereka lihat. Kemudian yang terakhir, yang aku sampaikan ke kalian adalah,
Kenapa mereka bisa tahu Jawa Timur? Karena mereka hari ini mandinya ke Jawa Timur. Mereka dibawa ke Jawa Timur. Biasanya 3 hari ini berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya kayak gitu. Nanti akan terus-terusan ke Jawa Timur. Akan terus-terusan ke Banyuwangi. Jadi anak-anak ini misalnya di Jogja. Ya Jogja dari Kamis, Jumat, Sabtu mandinya di Jogja. Nanti kayak sekarang di Banyuwangi. Ini kan Kamis. Nanti mandi, pulang ngaji, mandi lagi, ngaji lagi gitu seterusnya. Sampai 3 hari ke depan. 2 hari lagi lah, Jumat Sabtu biasanya ke Banyuwangi. Mereka bilang kalau Jawa Timur masih harus waspada soal cuaca hidrometeorologi. Wilah pokoknya. Berarti Jawa Timur masih harus mewaspadai banjir, cuaca ekstrim, sama longsor dan lain sebagainya. Ini harus waspada. Soalnya Cerondol sama anak-anak nih hari ini pas sarujuk. Mereka bilang kalau cuaca di Jawa Timur lagi nggak baik-baik saja. Sekali lagi tak disclaimer, aku nggak njaluk teman-teman percaya dengan yang tak sampaikan. Ya, oke. Wes rasa mbok kotori tanganmu, rasa mbok kotori cangkemmu ngenyek aku. Aman toh? Oke. Wong aku cerita aku yo njaluk cangkemmu. Nggak boleh gitu, nggak sopan. Nggak boleh diturun ya. Nggak boleh terus guyon, terus bercanda. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Lah nek mama kita aku disenengi. Ngomong ora kelem sopan caci cilik ngomong ngono kuwi. Itu. Jadi clue yang terakhir ini sepertinya untuk Jawa Timur masih harus waspada ya. I don't know ini akan benar atau tidak. Cuman tadi pas aku tanya yang bocah-bocah iki sing diomongke apa relate, apa sarujuk dengan pikiran yang jawabannya yang cuman cernanen le. Bocah-bocah iki lugu. Kenapa aku lebih cenderung apa ya istilahnya? Lebih cenderung mempercayai anak-anak ini karena sejujurnya satu, mereka itu polos. Yang kedua, mereka itu penyayang. Dan yang terakhir, mereka berkata apa adanya. Mereka tuh tidak suka bohong. Anak-anak ini nih ngomong, jadi persis kayak bapak. Misalnya aku ki bapak, anak aku ki metu karo bojoku, jalan-jalan dengan ndi ngono. Mulai teko ngomah, cerita karo bapak, Pak aku mau ning kono ketemu ngene lho Pak, aku mau. Jadi mereka tuh berdongeng, bercerita. Tadi aku begini le, ketemu sama ini le, kesana le, begini le, semua diceritakan. Dan dari ocehan-ocehan itu tadi, aku merasa sangat yakin bahwa mereka ini jujur. Mereka tidak membuat-buat. Dan kemungkinan juga, mungkin kalau untuk Jawa Timur ini betul-betul yang masih harus diwaspadai. Soal cuaca ekstrimnya, banjirnya, longsornya, tanah bergerak, dan seterusnya ini masih harus hati-hati. Sama Pacitan ya, Pacitan itu hati-hati. Elemen tanah di Pacitan ini hal yang aku baca, yang aku lihat dari anak-anak ini. Karena aku tuh jujur teman-teman, aku tuh pengen ke satu pantai yang ada di Pacitan. Sampai sekarang belum kelakon. Kapan besok Gusti Allah maringi umur panjang, maringi rezeki, tapi gak sekarang, aku gak tahu kapan. Dan tadi mereka menyebut nama pantai itu. Dan tempat itu merupakan lokasi di mana sering kali ada guncangan gempa. Naudzubillah min dzalik. Tapi disclaimer pokoknya aku nggak menyampaikan yang disampaikan anak-anak ini pasti terjadi loh ya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu serius, nggak perlu baper-baperan, digawe santai wae. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ning soal Jawa Timur iki, soalnya yang aku pertanyakan ke Eyang sama Cerondol. Eyang juga tadi cuman yang berarti Jawa Timur masih perlu harus waspada. Yo harapanku yo hujan biasa aja, harapanku hujan ekstrim biasa, jangan sampai bebarengan dengan musibah hidrometeorologi. Lah pokoknya. Aku salah mulu kalau ngomong itu, pokoknya itu. Mudah-mudahan tidak bebarengan dengan musibah-musibah yang apa? Gak boleh kayak gitu. Gitu loh guys. Stres utangnya akeh, stres pisan ngomong karo bocah-bocah orang genah bentuke.
Nggak boleh sayang. Nggak boleh nak. Ke sana. Jam 4 guys, ini bocah-bocah pada mau pulang ya. Jadi kalau mungkin antara sore sampai malam hari kalian ngerasa badannya kayak lagi baper, lagi kangen sama anak bajangnya, atau ngerasa ada sesuatu di badannya, jangan kaget. Bukan gangguan, bukan apa-apa. Anak-anak ini lagi pulang, lagi kangen sama kalian. Gitu ya. Tambahan saja, Jawa Timur memang harus siap siaga secara pandanganku pribadi, bukan cuma dari anak-anak ini. Jadi aku nggak maksud teman-teman percaya, tapi silahkan cari tahu, karena aku takutnya tuh ya karena gimana ya, aku mau bilang aku nggak percaya dengan mereka tuh habis dari Jawa Timur, mereka tuh di Banyuwangi hari ini mandinya, dimandiinnya di Banyuwangi. Jadi ya aku nggak bisa nggak percaya juga sih, cuma ya aku nggak bilang kalau ini bakal terjadi, tapi ya buat kehati-hatian aja, kita lihat ke depan apakah Trondol dan anak-anak Bajang ini jujur soal Jawa Timur, apakah memang, nah yang Jawa Timur coba tulis komentar nih di komentar, apa memang bener lagi kurang bagus cuacanya atau seperti apa, tulis di kolom komentar. Oke, atur nuhun ya guys ya, sehat berkah buat kita semua ya. Terus ngono wae, Mas Teh tak lanjut dulu, ada aku kemarin sisa sajen tuh masih ada papayanya mau tak buka sekarang buat adem-adem leherku ki gatel guys, ora mari-mari waktu ya, gitu aja ya teman-teman, semoga manfaat ya, selamat istirahat. Aku nggak tahu video ini akan tayang malam atau besok pagi, aku nggak tahu. Yang pasti ini syutingnya tanggal 15 Mei jam 16, jam 4 sore, jam 4 lebih, sudah mau setengah 5. Mas Tulus pamit dulu ya, sehat berkah buat semuanya. Assalamualaikum, tetap semangat, ojo nangis, padahal aku sing gembeng.